Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025 yang saya banggakan, kali ini saya akan membacakan topik 4 pada modul profesional akidah akhlak dengan materi aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. Sambil menunggu LMS yang sampai saat ini masih belum bisa kita gunakan dan ada pengunduran jadwal pelaksanaan PPG yaitu modul profesional dari tanggal 2 sampai 11 April 2025, sambil lalu kita mendalami topik per topik pada modul profesional ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Topik 4, aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. A. Definisi aliran-aliran ilmu kalam. Secara bahasa, ilmu kalam berasal dari bahasa Arab. Ilmu berarti pengetahuan, kalam berarti perkataan atau ucapan. Secara bahasa, ilmu kalam dapat diartikan sebagai ilmu tentang perkataan, merujuk pada pembahasan dan argumentasi tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan hal-hal yang terkait dalam akidah. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas keyakinan agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan logis. Selain dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, tujuannya adalah membela akidah Islam dari serangan pemikiran lain dan menjelaskan ajaran Islam secara filosofis. Aliran-aliran ilmu kalam dan tokohnya. 1. Mu'tazilah. Aliran yang menekankan penggunaan akal dalam memahami agama dan dikenal dengan prinsip-prinsip al-adl wa tauhid, keadilan dan keesaan. Dan para tokohnya adalah Wasil bin Atha sebagai pendiri, Amr bin Ubaid, dan Al-Jahiz. Ciri-ciri: mengedepankan keadilan Tuhan, memisahkan sifat Tuhan dari zatnya, menolak konsep syafaat. 2. Asy'ari. Aliran yang mendamaikan antara akal dan wahyu dengan dominasi dalil nakli dalam menetapkan akidah. Dan para tokohnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari sebagai pendiri, Al-Baqilani, Al-Ghazali. Ciri-ciri: A. Mengakui takdir Tuhan tetapi tetap mengakui usaha manusia. B. Menggunakan pendekatan logika Aristoteles dalam membela akidah. 3. Jabariyah. Aliran yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. Tokoh Jahm bin Safwan. Ciri-ciri: A. Menafikan kehendak manusia dalam tindakan. B. Menganut determinisme penuh. 4. Qadariyah. Aliran yang menekankan kebebasan dan kehendak manusia dalam menentukan nasibnya. Tokoh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Ciri-ciri: A. Menolak determinisme Tuhan. B. Menekankan tanggung jawab manusia atas amal perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Topik 4, aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. A. Definisi aliran-aliran ilmu kalam. Secara bahasa, ilmu kalam berasal dari B. Konsep dan teori aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. 1. Peta konsep aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya sebagaimana terlihat di layar. B.
B. Konsep dan teori aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. 1. Peta konsep aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. Sebagaimana terlihat di layar. B. Konsep dan teori aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. 1. Peta konsep aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. Sebagaimana terlihat di layar. B. Konsep dan teori aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. 1. Peta konsep aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. Sebagaimana terlihat di layar. B. Konsep dan teori aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. 1. Peta konsep aliran-aliran. 2. Konsep aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. Konsep aliran-aliran ilmu kalam mencakup berbagai topik utama yang menjadi fokus diskusi dalam teologi Islam. Setiap aliran memiliki pendekatan dan kontribusi yang khas dalam membahas isu-isu ini, dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, sosial, dan intelektual pada masanya. Berikut adalah konsep utama dan tokoh-tokoh yang terkait dengan aliran-aliran ilmu kalam. A. Tuhan dan sifatnya. Membahas keberadaan, keesaan, dan sifat-sifat Tuhan. Aliran seperti Mu'tazilah menekankan pemisahan antara sifat dan zat Tuhan, sementara Asy'ariyah mempertahankan sifat Tuhan sebagai bagian dari zatnya. Tokoh terkait. 1. Wasim bin Atha, Mu'tazilah, menolak keberadaan sifat Tuhan yang terpisah. 2. Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah mengintegrasikan sifat Tuhan dengan zatnya. B. Takdir dan kehendak bebas. Isu tentang hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia. Qadariyah menekankan kehendak bebas manusia, sedangkan Jabariyah menganggap manusia tidak memiliki kehendak bebas karena semua telah ditentukan oleh Tuhan. Tokoh terkait. 1. Ma'bad al-Juhani, Qadariyah, memperjuangkan konsep kebebasan manusia. 2. Jahm bin Safwan, Jabariyah, menekankan determinisme penuh. C. Keadilan Tuhan. Bagaimana keadilan Tuhan dijelaskan dalam konteks penderitaan, dosa, dan hukuman. Mu'tazilah memprioritaskan keadilan Tuhan sebagai dasar hidup, sementara aliran lain menekankan rahmat dan kebijaksanaan Tuhan. Tokoh terkait. Amr bin Ubaid, Mu'tazilah, menjelaskan keadilan Tuhan secara rasional. D. Hubungan akal dan wahyu. Sejauh mana akal digunakan dalam memahami ajaran Islam? Mu'tazilah sangat mengedepankan akal, sedangkan Asy'ariyah mengutamakan wahyu dengan menggunakan akal. Tokoh terkait. Al-Ghazali, Asy'ariyah, mengintegrasikan akal dan wahyu. 2. Al-Jahiz, Mu'tazilah, menulis banyak karya yang mendukung peran akal dalam teologi. E. Hari akhir dan kehidupan setelah mati. Pembahasan tentang surga, neraka, hisab, dan takdir akhir manusia
Semua aliran membahas ini, tetapi perbedaan terjadi pada syafaat dan penentuan nasib di akhirat. Tokoh terkait Al-Baqillani Asy'ariyah memperkuat konsep syafaat Nabi dengan dalil rasional. 3. Teori terkait aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. A. Definisi ilmu kalam dan ruang lingkup pembahasannya. Ilmu kalam adalah cabang ilmu Islam yang membahas akidah dan teologi dengan pendekatan rasional dan logis. Tujuan utama ilmu ini adalah untuk mempertahankan akidah Islam dari pengaruh pemikiran asing, menyelesaikan persoalan teologis, dan menjelaskan keyakinan Islam secara mendalam. B. Dalil tentang ilmu kalam. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'ul nash'atal akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan semua makhluk. Kemudian Allah membuat kejadian yang akhir setelah mati di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Ankabut ayat 20. C. Prinsip-prinsip ilmu kalam. Ilmu kalam memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam membahas persoalan teologis dan keimanan. Prinsip-prinsip ini membantu dalam mengarahkan diskusi teologi agar tetap sesuai dengan akidah Islam dan terhindar dari penyimpangan. Prinsip utama ilmu kalam. 1. Tauhid. Keimanan kepada keesaan Allah. Tauhid adalah inti dari ilmu kalam. Segala pembahasan dalam ilmu kalam bertujuan untuk mempertegas dan menjelaskan keesaan Allah, baik melalui dalil nakli, wahyu maupun akli atau akal. 2. Keadilan ilahi al-adl. Allah Maha Adil dan tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada makhluknya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara aliran-aliran ilmu kalam. Mu'tazilah menekankan bahwa keadilan Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Asy'ariyah menyatakan bahwa keadilan Allah tidak bisa diukur dengan standar manusia. 3. Kenabian atau nubuwah. Prinsip ini membahas tentang kenabian, yaitu pengangkatan para nabi untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. 4. Kehendak bebas dan takdir al-qadar. Prinsip ini membahas hubungan antara kehendak manusia, ikhtiar, dan takdir Allah. Perdebatan ini melahirkan dua pandangan utama, Qadariyah, manusia sepenuhnya bebas menentukan nasibnya, Jabariyah, segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak memiliki kebebasan. 5. Kehidupan setelah mati, Al-Ma'ad. Ilmu kalam menekankan keyakinan terhadap hari kebangkitan, surga, neraka, hisab, dan pembalasan amal. Prinsip ini bertujuan untuk menguatkan iman terhadap kehidupan akhirat sebagai konsekuensi dari amal perbuatan manusia di dunia. 6. Penggunaan akal dan wahyu. Ilmu kalam mengintegrasikan akal dan wahyu dalam membahas persoalan keimanan. Mu'tazilah lebih menekankan akal sebagai sumber utama, sementara Asy'ariyah menyeimbangkan antara akal dan wahyu. 7. Syariat dan akidah. Prinsip ini menjelaskan bahwa akidah merupakan dasar dari syariat. Dengan memahami akidah melalui ilmu kalam, seseorang dapat melaksanakan syariat dengan keyakinan yang benar. 4. Penelitian yang relevan terkait aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. A. Kajian periode klasik ilmu kalam. Sejarah pemikiran dan perkembangannya oleh Ash-Hadi pada tahun 2022. Penelitian ini membahas perkembangan ilmu kalam pada periode klasik, termasuk kemunculan berbagai aliran seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemikiran aliran dan pengaruhnya terhadap perkembangan teologi Islam. B. Menyelami ilmu kalam, menyingkap esensi dan eksistensinya dalam Islam oleh Nurul Afifah tahun 2024. Artikel ini membahas esensi dan eksistensi ilmu kalam dalam Islam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan. Penulis menemukan bahwa ilmu kalam merupakan cabang ilmu keislaman yang berfokus pada persoalan ketauhidan, bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan akal sebagai sumber sekundernya.
C. Kajian periode klasik ilmu kalam, sejarah pemikiran dan pengaruhnya oleh Sari tahun 2018, meskipun diterbitkan sebelum tahun 2020. Penelitian ini relevan karena membahas sejarah dan pemikiran aliran-aliran ilmu kalam klasik seperti Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, dan Qadariyah. Penelitian ini menyoroti bagaimana perbedaan pendapat dalam masalah teologi berkaitan dengan metode berpikir aliran-aliran tersebut. D. Ilmu kalam, kerangka berpikir aliran-aliran ilmu kalam oleh Nanda Puspayu tahun 2025. Penelitian ini mengkaji kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Penulis menyoroti perbedaan metode berpikir antara aliran-aliran ilmu kalam dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesimpulan teologis mereka. Dasar pembahasan ilmu kalam oleh penulis tidak disebutkan pada tahun 2020. Penelitian ini meninjau kembali aliran-aliran ilmu kalam dalam menggunakan pendekatan 3 teori: kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Tujuannya adalah untuk melihat ilmu kalam tidak hanya dari sisi epistemologi, tetapi juga dari sisi aksiologi, sehingga dapat menentukan aliran mana yang lebih cocok dipegang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. 5. Praktek baik implementasi aliran-aliran ilmu kalam, tokoh, dan objek pembahasannya. A. Aliran-aliran Asy'ariyah. Praktek baik implementasi pendekatan moderat dalam beragama. Asy'ariyah menekankan harmoni antara akal dan wahyu. Prakteknya terlihat dalam pendidikan Islam modern, di mana penggunaan akal untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis diterapkan secara proporsional. Peningkatan toleransi. Pemahaman bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami takdir Allah mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. B. Aliran Mu'tazilah. Praktek baik implementasi rasionalitas dalam beragama. Pemikiran Mu'tazilah mengajarkan penggunaan akal secara maksimal untuk memahami agama dan sains. Hal ini dapat diterapkan dalam memajukan sains dan teknologi berbasis nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan sosial. Mu'tazilah sangat menekankan pentingnya keadilan yang dapat diterapkan dalam membangun sistem sosial yang egaliter, seperti pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan. C. Aliran Maturidiyah. Praktik baik implementasi penguatan pendidikan akidah rasional. Al-Maturidiyah menekankan pentingnya akal dalam memahami wahyu. Implementasinya dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan Islam, di mana akidah diajarkan dengan pendekatan logis dan mendalam. Perlindungan hak asasi manusia. Pemahaman bahwa manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab moral dapat mendorong penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. D. Aliran Khawarij. Praktik baik implementasi komitmen terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Meski sering dianggap ekstrim, Khawarij mengajarkan pentingnya menegakkan kebenaran. Praktik baiknya adalah mempromosikan etika kejujuran dan keadilan tanpa kompromi, namun dilakukan dengan hikmah dan tanpa kekerasan. Kritik sosial yang konstruktif. Prinsip mereka yang menentang ketidakadilan dapat menjadi inspirasi untuk memperjuangkan reformasi sosial secara damai dan terstruktur. Aliran Murji'ah. Praktik baik implementasi sikap tidak mudah menghakimi. Murji'ah mengajarkan agar manusia tidak terburu-buru menghakimi seorang atas dosa besar. Prakteknya adalah membangun sikap husnuzan, prasangka baik terhadap sesama. Penekanan pada pentingnya iman. Meskipun amal penting, iman sebagai inti dari keyakinan selalu dijaga. Hal ini dapat diterapkan dalam pengajaran agama yang menekankan aspek spiritualitas sebelum formalitas. C. Organisasi dan manfaat aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. 1. Urgensi aliran-aliran ilmu kalam. A. Memperkuat akidah. Ilmu kalam memberikan landasan yang kuat bagi keyakinan seorang dengan memahami berbagai argumentasi dan dalil yang diajukan oleh para ulama kalam.
seseorang dapat memiliki keyakinan yang lebih kokoh dan rasional terhadap ajaran agama. B. Menjawab tantangan zaman. Dalam menghadapi berbagai tantangan zaman modern, ilmu kalam memberikan alat untuk menganalisis dan menyikapi berbagai isu kontemporer dengan perspektif Islam. C. Mencegah ekstremisme. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu kalam dapat mencegah seseorang terjerumus ke dalam paham-paham yang ekstrim dan menyimpang. D. Membangun toleransi. Ilmu kalam mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Dengan memahami berbagai aliran dalam ilmu kalam, seseorang akan lebih toleran terhadap pandangan orang lain. E. Meningkatkan kualitas beragama. Ilmu kalam mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan rasional dalam beragama, sehingga praktik keagamaan menjadi lebih bermakna dan berkualitas. 2. Manfaat aliran-aliran ilmu kalam. A. Membentuk karakter bangsa. Aliran-aliran dalam ilmu kalam telah membentuk karakter bangsa yang beradab, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. B. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Para ulama kalam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang filsafat dan logika. C. Menjaga kesatuan umat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam ilmu kalam, namun tujuan akhir dari semua aliran adalah untuk mencapai kebenaran dan kemaslahatan umat. D. Menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan. Pemahaman terhadap ilmu kalam dapat menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan publik yang berdasarkan nilai-nilai agama. 3. Contoh penerapan aliran ilmu-ilmu kalam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemahaman terhadap ilmu kalam tidak hanya terbatas pada kajian teoritis, namun juga memiliki implikasi yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penerapannya. A. Toleransi beragama. A. Aliran Asy'ari dan Maturidi. Kedua aliran ini menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Islam. Prinsip-prinsip toleransi dan saling menghormati yang diajarkan oleh kedua aliran ini sangat relevan dalam konteks masyarakat multikultural. B. Contoh kegiatan dialog antar agama yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati dan menghargai perbedaan. B. Pengembangan pendidikan. C. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali tentang pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan intelektual telah menjadi inspirasi bagi banyak lembaga pendidikan. B. Contoh mencegah ekstremisme. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu kalam dapat mencegah seseorang terjerumus ke dalam paham-paham yang ekstrim dan menyimpang. D. Membangun toleransi. Ilmu kalam mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Dengan memahami berbagai aliran dalam ilmu kalam, seseorang akan lebih toleran terhadap pandangan orang lain. E. Meningkatkan kualitas beragama. Ilmu kalam mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan rasional dalam beragama, sehingga praktik keagamaan menjadi lebih bermakna dan berkualitas. 2. Manfaat aliran-aliran ilmu kalam. A. Membentuk karakter bangsa. Aliran-aliran dalam ilmu kalam telah membentuk karakter bangsa yang beradab, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. B. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Para ulama kalam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang filsafat dan logika. C. Menjaga kesatuan umat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam ilmu kalam, namun tujuan akhir dari semua aliran adalah untuk mencapai kebenaran dan kemaslahatan umat. D. Menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan. Pemahaman terhadap ilmu kalam dapat menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan publik yang berdasarkan nilai-nilai agama. 3. Contoh penerapan aliran ilmu-ilmu kalam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemahaman terhadap ilmu kalam tidak hanya terbatas pada kajian teoritis, namun juga memiliki implikasi yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penerapannya. A. Toleransi beragama. A. Aliran Asy'ari dan Maturidi. Kedua aliran ini menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Islam.
Prinsip-prinsip toleransi dan saling menghormati yang diajarkan oleh kedua aliran ini sangat relevan dalam konteks masyarakat multikultural. B. Contoh, kegiatan dialog antar agama yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati dan menghargai perbedaan. B. Pengembangan pendidikan. C. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali tentang pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan intelektual telah menjadi inspirasi bagi banyak lembaga pendidikan. B. Contoh, integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum pendidikan seperti penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. C. Pembentukan hukum. E. Objek pembahasan seperti keadilan, prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam ilmu kalam menjadi dasar dalam pembentukan hukum Islam. 3. Ekstremisme. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu kalam dapat mencegah seseorang terjerumus ke dalam paham-paham yang ekstrim dan menyimpang. D. Membangun toleransi. Ilmu kalam mengajarkan pentingnya hukum Islam yang adil dan berkeadilan dalam masyarakat seperti dalam bidang hukum pidana, perdata, dan keluarga. D. Penyelesaian konflik. G. Prinsip-prinsip toleransi dan musyawarah. Ilmu kalam mengajarkan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan musyawarah. H. Contoh penggunaan mediasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik antar kelompok atau individu. E. Pembangunan masyarakat. J. Nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu kalam dan menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. C. Contoh kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam, pembangunan panti asuhan, dan program pemberdayaan masyarakat. D. Prosedur implementasi aliran-aliran ilmu kalam, tokoh, dan objek pembahasannya. Langkah-langkah implementasi aliran ilmu kalam. 1. Tuhan dan sifat-sifatnya merujuk pada keberadaan, keesaan, tauhid, dan sifat-sifat Tuhan. Aliran seperti Mu'tazilah menekankan pemisahan antara sifat dan zat Tuhan, sementara Asy'ariyah mempertahankan sifat Tuhan sebagai bagian dari zatnya. Contoh implementasi Tuhan dan sifat-sifatnya. A. Memahami konsep Tuhan dan sifat-sifatnya. B. Menumbuhkan keimanan. C. Menerapkan nilai-nilai ketuhanan. D. Menghindari perbuatan yang dilarang. 2. Takdir dan kehendak bebas merujuk pada hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia. Qadariyah menekankan kehendak bebas manusia, sedangkan Jabariyah menganggap manusia tidak memiliki kehendak bebas karena semua telah ditentukan oleh Tuhan. Contoh implementasi takdir dan kehendak bebas. A. Usaha dan doa. B. Penerimaan terhadap takdir. C. Tanggung jawab pribadi. D. Hubungan dengan sesama. 3. Keadilan Tuhan merujuk pada penjelasan mengenai konteks penderitaan dosa dan hukuman. Mu'tazilah memprioritaskan keadilan Tuhan sebagai dasar akidah, sementara aliran lain menekankan rahmat dan kebijaksanaan Tuhan. Contoh implementasi keadilan Tuhan. A. Menerapkan keadilan dalam interaksi sosial. B. Membangun masyarakat yang adil. C. Menjadi teladan. 4. Hubungan akal dan wahyu merujuk pada sejauh mana akal digunakan dalam memahami ajaran Islam. Mu'tazilah sangat mengedepankan akal, sedangkan Asy'ariyah mengutamakan wahyu dengan dukungan akal. Contoh implementasi hubungan akal dan wahyu. Hukum Islam yang adil dan berkeadilan dalam masyarakat seperti dalam bidang hukum pidana, perdata, dan keluarga. D. Penyelesaian konflik. G. Prinsip-prinsip toleransi dan musyawarah. Ilmu kalam mengajarkan penting. A. Ibadah. Memahami makna ibadah. Akal digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah di balik setiap ibadah. Misalnya ketika melaksanakan sholat, akal membantu kita merenungkan makna setiap gerakan dan bacaan. B. Muamalah. Keadilan dalam berdagang. Akal digunakan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam berdagang, seperti tidak menipu dan memberikan timbangan yang benar. C. Ilmu pengetahuan. Mencari ilmu yang bermanfaat. Akal digunakan untuk memilih ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. D. Akhlak. Menumbuhkan akhlak mulia. Wahyu mengajarkan nilai-nilai akhlak yang mulia seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang.
Akal digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 5. Hari akhir dan kehidupan setelah mati merujuk pada pembahasan tentang surga, neraka, hisab, dan takdir akhir manusia. Semua aliran membahas ini, tetapi perbedaan terjadi pada syafaat dan penentuan nasib di akhirat. Contoh implementasi hari akhir dan kehidupan setelah mati. A. Memotivasi untuk berbuat baik. Kepercayaan akan adanya hari akhir dan balasan atas amal perbuatan mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. B. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ketika menghadapi cobaan hidup, keyakinan akan adanya pahala di akhirat dapat memberikan kekuatan untuk bersabar dan tetap optimis. C. Menghindari dosa. Takut akan siksa neraka mendorong manusia untuk menghindari perbuatan dosa dan berusaha untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. D. Menjalin hubungan baik dengan sesama. Kepercayaan akan persaudaraan sesama manusia mendorong kita untuk saling membantu dan menghormati satu sama lain. E. Kontekstualisasi sesuai dengan kearifan lokal. Kontekstualisasi aliran-aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya sesuai dengan kearifan lokal adalah 1. Penggunaan cerita rakyat dan tradisi lisan. Cerita seperti Malin Kundang akibat durhaka kepada orang tua atau legenda Lutung Sarung, nilai kesabaran dan kepemimpinan dapat digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai akidah sesuai aliran kalam. 2. Pendidikan multikultural dan toleransi memadukan nilai-nilai teologis dari aliran ilmu kalam dengan filosofi lokal seperti Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun harmoni dalam keberagaman. 3. Pengembangan ekonomi dan sosial. Prinsip keadilan dari Mu'tazilah dan kesabaran dari Murji'ah dapat menjadi dasar pengelolaan sumber daya lokal secara adil dan berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan, adat, atau pertanian berbasis komunitas. 4. Dialog antar tradisi lokal dan Islam. Menggunakan pendekatan Asy'ariyah untuk membuka ruang dialog antara Islam dan kearifan lokal, sehingga menciptakan harmoni tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. F. Metakognisi aliran-aliran ilmu kalam. 1. Lesson learned. A. Pentingnya berpikir kritis. Ilmu kalam mendorong kita untuk berpikir kritis, menganalisis dan menelaah berbagai pandangan serta argumentasi. Hal ini membantu kita dalam memahami agama secara lebih mendalam dan rasional. B. Toleransi dan pluralisme. Aliran-aliran dalam ilmu kalam mengajarkan pentingnya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Ini menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. C. Keseimbangan akal dan wahyu. Ilmu kalam mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara penggunaan akal dan pemahaman terhadap wahyu. Kedua hal ini saling melengkapi dalam memahami agama. D. Terbuka pada dialog. Para ulama kalam selalu terbuka pada dialog dan diskusi ilmiah. Hal ini menunjukkan pentingnya bertukar pikiran untuk mencapai kebenaran. 2. Hikmah mempelajari aliran-aliran ilmu kalam. A. Pentingnya ilmu. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam memahami agama. Dengan ilmu, kita dapat memahami agama secara lebih mendalam dan rasional. B. Keterbukaan terhadap perbedaan. Kita harus selalu terbuka terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. C. Menjaga persatuan umat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, kita harus tetap menjaga persatuan umat. D. Berkontribusi bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan yang kita peroleh harus kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 3. Refleksi. Ilmu kalam adalah warisan intelektual yang sangat berharga. Dengan mempelajari dan memahami ilmu kalam, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam, memperkuat keyakinan, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. G. Kesimpulan. Elemen-elemen penting dalam ilmu kalam. 1. Aliran-aliran ilmu kalam.
A. Mu'tazilah. Dikenal dengan penekanan pada akal dan kehadiran Allah, mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk dan Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan makhluknya. B. Asy'ariyah. Merupakan aliran yang paling berpengaruh dalam Sunni, mereka menggabungkan antara rasionalisme dan transmisi nakal. Asy'ariyah meyakini sifat-sifat Allah namun menolak tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. C. Maturidiyah mirip dengan Asy'ariyah, namun lebih menekankan pada penggunaan akal dalam memahami agama. D. Khawarij. Aliran yang ekstrim, mereka menganggap orang yang berbuat dosa besar sebagai kafir. E. Murji'ah. Berpendapat bahwa iman dan amal adalah dua hal yang terpisah, sehingga dosa besar tidak menghilangkan keimanan seseorang. F. Metakognisi aliran-aliran ilmu kalam. 1. Lesson learn. A. Pentingnya berpikir kritis. Ilmu kalam mendorong kita untuk berpikir kritis, menganalisis dan menelaah berbagai pandangan serta argumentasi. Hal ini membantu kita dalam memahami agama secara lebih mendalam dan rasional. B. Toleransi dan pluralisme. Aliran-aliran dalam ilmu kalam mengajarkan pentingnya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Ini menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. C. Keseimbangan akal dan wahyu. Ilmu kalam mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara penggunaan akal dan pemahaman terhadap wahyu. Kedua hal ini saling melengkapi dalam memahami agama. D. Terbuka pada dialog. Para ulama kalam selalu terbuka pada dialog dan diskusi ilmiah. Hal ini menunjukkan pentingnya bertukar pikiran untuk mencapai kebenaran. 2. Hikmah mempelajari aliran-aliran ilmu kalam. A. Pentingnya ilmu. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam memahami agama. Dengan ilmu kita dapat memahami agama secara lebih mendalam dan rasional. B. Keterbukaan terhadap perbedaan. Kita harus selalu terbuka terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. C. Menjaga persatuan umat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, kita harus tetap menjaga persatuan umat. D. Berkontribusi bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan yang kita peroleh harus kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 3. Refleksi. Ilmu kalam adalah warisan intelektual yang sangat berharga. Dengan mempelajari dan memahami ilmu kalam, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam, memperkuat keyakinan, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. G. Kesimpulan. Elemen-elemen penting dalam ilmu kalam. 1. Aliran-aliran ilmu kalam. A. Mu'tazilah. Dikenal dengan penekanan pada akal dan kehadiran Allah, mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk dan Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan makhluknya. B. Asy'ariyah. Merupakan aliran yang paling berpengaruh dalam Sunni, mereka menggabungkan antara rasionalisme dan transmisi nakal. Asy'ariyah meyakini sifat-sifat Allah namun menolak tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. C. Maturidiyah mirip dengan Asy'ariyah, namun lebih menekankan pada penggunaan akal dalam memahami agama. D. Khawarij. Aliran yang ekstrim, mereka menganggap orang yang berbuat dosa besar sebagai kafir. E. Murji'ah. Berpendapat bahwa iman dan amal adalah dua hal yang terpisah, sehingga dosa besar tidak menghilangkan keimanan seseorang. F. Metakognisi aliran-aliran ilmu kalam. 1. Lesson learn. A. Pentingnya 2. Tokoh-tokoh. A. Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah. B. Abul Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. C. Al-Maturidi, pendiri aliran Maturidiyah. D. Al-Ghazali, seorang ulama besar yang memadukan filsafat dan agama. 3. Objek pembahasan. A. Tauhid, konsep keesaan Tuhan. B. Sifat Allah, pembahasan tentang sifat-sifat Allah seperti apakah Allah memiliki bentuk atau tidak. C. Kenabian, pembahasan tentang kenabian, tugas Nabi dan mukjizat. D. Keadilan Allah, pembahasan tentang keadilan Allah dalam hal pemberian rezeki, musibah, dan lain-lain. E. Qada dan qadar, pembahasan tentang takdir dan kehendak Allah. F. Akhirat, pembahasan tentang kehidupan setelah kematian, surga, neraka, dan hari kiamat. 4. Pentingnya mempelajari ilmu kalam.
A. Memperkuat akidah. Memahami berbagai argumen dan dalil dalam ilmu kalam dapat memperkuat keyakinan seseorang. B. Menjawab tantangan zaman. Ilmu kalam memberikan alat untuk menganalisis dan menyikapi berbagai isu kontemporer dengan perspektif Islam. C. Mencegah ekstremisme. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu kalam dapat mencegah seseorang terjerumus ke dalam paham-paham yang ekstrim. D. Mengganggu toleransi. Ilmu kalam mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. A. Daftar pustaka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Tokoh-tokoh. A. Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah. B. Abul Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. C. Al-Maturidi, pendiri aliran Maturidiyah. D. Al-Ghazali, seorang ulama besar yang memadukan filsafat dan agama. 3. Objek pembahasan. A. Tauhid, konsep keesaan Tuhan. B. Sifat Allah, pembahasan tentang sifat-sifat Allah seperti apakah Allah memiliki bentuk atau tidak. C. Kenabian, pembahasan tentang kenabian, tugas Nabi dan mukjizat. D. Keadilan Allah, pembahasan tentang keadilan Allah dalam hal pemberian rezeki, musibah, dan lain-lain. E. Qada dan qadar, pembahasan tentang takdir dan kehendak Allah. F. Akhirat, pembahasan tentang kehidupan setelah kematian, surga, neraka, dan hari kiamat. 4. Pentingnya mempelajari ilmu kalam. A. Memperkuat akidah. Memahami berbagai argumen dan dalil dalam ilmu kalam dapat memperkuat keyakinan seseorang. B. Menjawab tantangan zaman. Ilmu kalam memberikan alat untuk menganalisis dan menyikapi berbagai isu kontemporer dengan perspektif Islam. C. Mencegah ekstremisme. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu kalam dapat mencegah seseorang terjerumus ke dalam paham-paham yang